Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen piutang yang beranggotakan Siti Fatona 195231268, Dayana Kotrunade 195231278, dan Danana Ninggito 195231288 akan membahas tentang manajemen piutang. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Adapun pengertian piutang yang lain, yaitu piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Kebijaksanaan kredit atau standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis piutang ada 3. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima dan dari aktiva lain adalah piutang yang tidak timbul dari penjualan sehari-hari, karena piutang dagang berkaitan erat dengan operasi perusahaan yang utama. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang ini mencakup selain piutang dagang, seperti piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Tujuan manajemen piutang: mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Dengan manajemen piutang, selain untuk memastikan bahwa piutang dapat sepenuhnya tertagih, juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko-risiko kecurangan yang terjadi. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Tujuan manajemen piutang: mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Dengan manajemen piutang, selain untuk memastikan bahwa piutang dapat sepenuhnya tertagih, juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko-risiko kecurangan yang terjadi. Dan selanjutnya,
tentang risiko kecurangan piutang. Risiko kecurangan piutang antara lain: 1. Piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan. 2. Piutang tidak dibayarnya sebagai piutang. 3. Keterlambatan pelunasan piutang. 4. Tertanamnya modal dan piutang. 5. Kegagalan untuk menagih pelanggan. 6. Kesalahan dalam penagihan. 7. Kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. 8. Pencurian kas. 9. Kehilangan data. 10. Kinerja yang buruk. Ya, kita memasuki kegiatan manajemen piutang, dan hal ini tentunya untuk mencegah terjadinya kerugian atau risiko kecurangan piutang, teman-teman. Dan diantaranya kegiatan manajemen piutang yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Kedua, pengendalian piutang. Ketiga, penyaringan langganan. Keempat, penentuan risiko kredit. Kelima, penentuan potongan-potongan. Keenam, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Dan yang ketujuh nih, yang terakhir adalah pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Oke, memasuki pembahasan terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi investasi piutang. Dan untuk faktor pertama ada volume penjualan kredit. Dan ini dapat dikatakan, teman-teman, bahwa semakin besar volume penjualan kredit, maka semakin besar juga investasi yang tertanam dalam piutang. Dan yang kedua, faktor kedua adalah syarat pembayaran atau termin. Kita kerap menjumpai ya, ada syarat pembayaran seperti 2/10 N/30 atau 3/10 N/30 dan lain sebagainya. Dan ini, teman-teman semua, syarat pembayaran ini merupakan kebijakan dari perusahaan masing-masing, tentunya berbeda ya. Dan teman-teman semua, bahwasanya dikatakan semakin lama masa kredit, maka semakin besar juga investasinya. Dan yang ketiga, faktor ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Keempat adalah kebijakan pengumpulan piutang. Nah, dalam kebijakan pengumpulan piutang ini terbagi menjadi dua sifat. Ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Untuk yang aktif sendiri, singkatnya menggunakan debt collector, teman-teman. Jadi pengumpulan piutang itu lebih efektif, terus juga tepat waktu. Namun untuk pengumpulan piutang dalam sifat yang aktif ini, kita memerlukan biaya tambahan ya untuk mengumpulkan piutang, tentunya untuk membayar seseorang debt collector gitu. Dan juga ada lagi sifat yang pasif nih. Jadi untuk sifat yang pasif ini bermodalkan keyakinan kita bahwa debitur itu akan menepati janji. Maka namun ya, ini resiko tertunggaknya piutang lebih besar daripada sifat yang aktif tadi. Dan yang terakhir adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ya, teman-teman semua, demikian pembahasan mengenai manajemen piutang dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Dan juga kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami. Tetap semangat dan juga patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.